Kembali lagi di Tripod, podcastnya anak Snega. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Jadi Andrian, host tersayang kalian yang akan selalu menemani kalian di podcast Tripod. Dan aku tidak sendirian, yaitu aku bersama partnerku. Hai semuanya, aku Arzi yang akan menemani kalian pada kesempatan hari ini. Yeay! Nah, kita podcast dengan Bintang tamu apa nih teman-teman? Kayaknya ada yang lagi panas yakin? Iya, kayaknya hot banget ya. Kita sambut di sini Kanaya dan Rafa. Halo Sobat Snega. Hai, nah di sini aku izin menjelaskan dulu ya teman-teman. Di sini Kanaya dan Rafa adalah ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2025-2026. Dan Kanaya dan Rafa ini termasuk generasi ke-40. 41 dong. Masih gampang ya. Gampang nih. Oke. Nah, kita langsung tanya aja kali ya teman-teman. Nah, Kanaya, Rafa, terlalu tegang banget. Jangan santai. Kalian kan sudah menjabat 1 bulan ya, ada 1 bulan. Ya, Kurang lebih 1 Ya, bulan. ya. Saat kalian tahu kalian terpilih sebagai paslon dan banyak yang milih kalian, gimana sih perasaan kalian? Coba deh satu-satu dulu. Oke, dari aku ya. Iya. Jadi aku ceritain deh. Terus apa ya? Aku kayak impression aku kayak, hah? Kita kepilih ada kaget soalnya. Terus sempat pesimis. Dua paslonnya tuh bener-bener oke banget. Jadi kayak, hah? Masya Allah gitu sih. Kalau dari aku sempat gak percaya juga. Oh, jadi karena ini sempat kayak merasa udah insecure. Yes, aku pasrah, kayak menerima nasib. Ternyata takdir berkata lain, teman-teman. Oke, untuk Rafa. ya kalau dari aku juga sama sih. Jadi kayak awalnya aku yang karena apa? Dua paslon yang lainnya juga bagus-bagus banget dari visi misinya, brokernya. Jadi awalnya juga aku pesimis sih. Tapi pas aku tahu pemilihnya banyak, jadi aku kayak shock. Terus kayak ya nggak nyangka sih aku. Nah, kalian kita udah satu bulan, kurang lebih ya, Kalian 1 bulan. Kalian 1 Nah, bulan. Kalian udah mencapai target belum untuk 1 bulan ini? Betul. Dan untuk kedepannya mau nargetin apa lagi nih? Ada gebrakan apa lagi nih dari 1 bulan ini kalian dari sudah melaksanakan apa aja sih? Iya. Oke, aku izin menjawab ya. Sebetulnya untuk 1 bulan ini sebenarnya masih kita tergolong baru ya, karena kurang lebih sebulan itu kita belum targetnya belum tercapai apa-apa, tapi dari generasi 41 kami sudah mencoba menerapkan misi kita yaitu 5S itu sudah kami jalankan dan saya sudah melihat perkembangannya Masya Allah banget, luar biasa Snega ini. Kalau dari Rafa mungkin? Ya mungkin kalau dari apa ini baru 1 bulan yang tadi kan bilang udah masih tergolong muda, baru ya baru newbie lah. Nah dari aku paling juga pertama-tama aku pengennya itu kayak ngompakin semuanya dulu gak sih, ya kan? Aku pengen ngompakin dulu baru kita jalin event-event yang seru tuh guys. Nah, tadi Kanaya bilang soal 5S. Aku mau tanya Kanaya, 5S itu apa sih? Apakah itu termasuk dalam proker kamu dan boleh tolong jelasin ya proker kamu yang bisa bikin kamu menjadi ketua sekarang? Aku mau tahu nih gimana tips and triknya. Iya, bisa. kepo. Oke, jadi aku jawab ya. Jadi 5S itu masuk ke dalam proker dan juga misi dari paslon 1 ini. Jadi 5S itu termasuk proker karakter building day. Jadi di 5S itu kami, anggota dan juga tim inti dari OSIS Generasi 41 mencoba untuk menerapkan 5S yaitu salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi kami mencoba tuh untuk gimana anggota dari anak-anak SMP 3 ini ada di dalam diri mereka semua. Jadi kayak mereka tuh harus ada 5S ini dan juga nanti di setiap bulannya kami ingin mencoba menargetkan biar gimana anak-anak itu tertarik dengan adanya program itu dan akhirnya tuh semuanya jadi generasi yang lebih baik lah ke depannya gitu. Jadi OSIS MPK ini harus mencerminkan dahulu, Karena OSIS MPK ini katanya juga menjadi ini ya patokan dari semua siswa-siswi SMP Negeri Jakarta. Makanya kita OSIS MPK itu harus terlihat lebih baik dan lebih
apa ya, bersih, kayak pastinya. sopan, positif vibe lah istilahnya, betul Kayak tidak? kita dong. Iya. Karena sebelum Sama ya guys. ya karena kita sebelum contohkan ke murid-murid sendiri kita harus memilikinya dulu guys. Betul, Harus dari betul diri banget. sendiri. Iya, Iya. harus dari diri sendiri. Nah, terus aku setahu aku ya, Rafa ini kan menjadi wakil ketua apa taekwondo. Iya. Oh iya. Dan Iya. wakil ketua OSIS. Ini pertanyaan untuk Rafa ya. Nah, gimana cara kamu bagi waktu antara OSIS dan taekwondo? Kan kita tahu itu tuh sama-sama jabatan yang lumayan susah Iya, kayaknya untuk Iya. udah untuk Nggak tanggung mudah. jawab manage juga. waktunya juga susah banget, skill-skillnya itu susah banget. Jujur, Gimana sih Apa ya? cara Rafa ngatasinnya? Teman-teman di rumah juga pengen tahu kayaknya. Oke guys, jadi ini bagus banget. Aku juga pengen ngasih tips nih ke kalian. Jadi yang aku jalani jadi gini loh. Aku tuh bikin kayak kegiatan aku dari Senin sampai Minggu nih. Apa aja yang aku lakuin di hari-hari tersebut. Nah, jadi dari kalau kita udah buat itu, jadi kita tahu di mana waktu kita belajar, di mana waktu kita latihan, dan apa yang harus kita lakukan. Ya, jadi itu sih aku harus bisa manage waktu aku dengan baik. Oke, manage waktu dengan baik seperti itu. Kalau dari Kanaya sendiri gimana? ya cara kalau Kanaya mungkin dia lebih fokus buat ya kan tugas sekolah juga sekarang tuh kelas Iya. 8 bener-bener persiapan buat TK juga Hedon. teman-teman. Wah, heboh banget. Jadi untuk Kanaya tips and trick dong cara membagi waktu dalam untuk belajar dan berorganisasi itu seperti apa sih? Oke, sebenarnya aku masih jawab ya. Aku juga sempat ikut keorganisasian di Expo juga sebagai ketua bidang ekstrakurikuler Tahfidzul Quran Wow. yang sempat menjabat tahun lalu dan ini sekarang udah pernah menjadi ketua OSIS periode 2025-2020. Oke, jadi pastinya sebelum aku menjabat, sebelum aku mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, pastinya kita udah tahu dong manajemen waktu. Jadi sebelum itu, aku udah pastiin diri aku kalau aku bisa gitu. Jadi aku prioritasin dulu nih mana yang harus dikerjain sekarang, mana yang bisa dinanti-nanti. Habis itu aku buat schedule-nya, kayak gitu sih kurang lebih. Oh, ternyata bermanfaat ya. Jujur aja nih, aku juga dalam organisasi inti lagi aku kan. Wow. Udah inti, aku juga ternyata di Paskibra. Kan aku ikut Iya. ya Paskib teman-teman. Itu aku juga kepilih inti dan itu makin jomplang. Aku tuh emang kurang banget manage waktu. Aku udah berusaha semaksimal mungkin dan ternyata bentrok juga. Dan mungkin tips and triknya bermanfaat kali ya bagi aku. Nanti aku coba deh. Kalau Ardi gimana tuh Ji? Kalau aku sendiri kan memang aku juga sama aja seperti Jack dan aku menjadi inti di Paskibra dan di MPK. Tuh. Aku cara memanage waktunya itu mungkin kita harus memprioritaskan dulu yang mana yang Oh, lebih iya. penting dan membuat kayak notabene apa ya, list dalam bentuk bagan gitu. Oh iya, Jadi kita list yang mana iya, yang betul. penting, mana Jadi yang kita- harus kita disampingkan. bisa menyesuaikan, kita harus memilih yang mana dulu. Jadi sama-sama bisa terjalankan dengan baik. Nah, Betul. jadi sekarang pertanyaannya seputar organisasi yang sedang kita jalani ini. Nah, Boleh? apa Kanaya? Yes. Kok kalau mau nanya selalu gitu ya? Jadi nggak apa ya. Iconic. Nah, kalian sebagai ketua dan wakil, gimana cara kalian merangkul supaya OSIS-OSIS dan FTK yang lain bisa pendapatnya sama? Yang tahu kita sendiri tahu, semua orang bebas berpendapat, semua orang Iya, punya hak untuk betul. berpendapat. Nah, gimana sih cara kalian nyocokin semua pendapat itu Iya, biar nggak ada bentrok juga? Iya, biar berpendapat lain dengan pendapat lain itu Jadi bisa satu. satu dan Iya, mereka betul. ya tetap akur. Ya dari aku dulu paling ya. Iya, boleh. Jadi Siapa aja pertama-tama deh. kita kan selalu terbuka gitu kan sama teman-teman kita. Ya kalau ada yang mau berpendapat gitu ya, bisa langsung ngomong aja. Nah, setelah pada ngasih pendapat gitu tuh biasanya tuh kayak rundingan dulu. Kita nanti nih mana tuh pendapat yang bagus dan yang bisa kita laksanakan dengan baik. Betul. Dan jika misalkan nih ada pendapat dari A bagus, tapi pendapat dari B juga bagus, gimana kalau nggak kita collabin aja? Jadi kita satuin, kita jadiin hal yang bermanfaat dan bagus banget. Oke, kalau misalnya pendapat A dan pendapat B itu tidak mau disatuin, jadi mereka egois Iya. untuk dirinya Api sendiri. dengan api nih. Betul, Oh, ego. iya. Mereka punya ego. Gimana caranya supaya ego mereka tetap bukan terlaksana ya? Maksudnya tetap ke jalan dua-duanya, tapi nggak digabung.
pengen digabung. Ya kalau gitu kita bisa bikin dua hal yang berbeda. Yaitu misalkan nih event kali ini rencana A dulu, yang pendapat A dulu yang dipakai, dan yang kedua event kedua rencana B dulu. Nah jadi kita bisa laksanain dua hal itu ya gitu. Oke, baik. Kalau dari Kanaya sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri, aku paling nanya dulu nih kalau pendapat itu dua-duanya bagus dan kenapa kalian mau alasan ini? Abis itu kan kita pakai cara voting or something like that. Asik. Dan kita bisa pilih salah satu atau enggak. Kan pasti ada satu pendapat yang kebuang ya. Jadi satu pendapat ini mungkin bisa kita akalin untuk di event selanjutnya. Mungkin bisa gitu sih, Ji. Ya. Mungkin. Oh, betul. Ternyata pendapat mereka berbeda juga, tapi tetap satu tujuan ya, Arji. Iya, betul. Oke, Catherine. Kalau mau lucu aja. Kayak terus aku juga mau sedikit tanya nih, kalian kan sebagai ketua dan wakil ketua OSIS tuh udah mulai berjabat ya, terus kalian tuh juga sedikit lah dibantu dengan generasi sebelumnya. Terus kalian itu untuk apa ya? Kalian kan punya anggota-anggota nih. Anggota kalian ini masih apa ya? Masih kurang berpengalaman. Iya, betul. Iya kan? Kalian tuh punya pengalaman nggak sih sebelum menjabat jadi ketua dan wakil ketua OSIS kan? Apa ya? Soalnya tuh anggota-anggota kalian tuh juga kurang berpengalaman. Oke. Oke. Siapa dulu? Aku aja lah ya. Oke, boleh, boleh. FYI teman-teman. Jadi di sekolah kita ini untuk yang kelas 8, jadi kelas 7 sebelumnya berarti ya. Iya, Itu betul. belum bisa menjabatkan diri sebagai OSIS. Jadi makanya di OSIS generasi 41 ini kita benar-benar Pure ya, iya, kayak baru wow, challenge pure. banget. Ya. Challenge banget. Jadi mungkin berapa dari anggota OSIS MPK generasi 41 itu mungkin sudah pernah berpengalaman di keorganisasian di ekskul. Mungkin bisa dari situ belajar sedikit-sedikit, atau mungkin anggotanya itu bisa berkabar dengan kakak tingkatnya yang sudah berpengalaman sebelumnya di generasi sebelumnya gitu sih paling. Atau bisa nanti dari kami nih yang sudah mulai dekat udah bisa lumayan banyak berbincang dengan kakaknya, kita mungkin bisa tanyain, bisa kita sampaikan gitu palingan. Nah ya, kalau dari aku paling ya kan OSIS generasi 41 ini benar-benar baru banget kan ya, Tuh. ya kan. Nah jadi yang belajar tuh bukan cuma anggotanya, tapi kita pun juga masih belajar. Kayak dari sebelumnya aku juga pernah ikut organisasi Karang Taruna di tingkat RT. Pernah. Wow. Nah dan dari situ aku ada beberapa pengalaman dan aku masih belajar sampai sekarang. Dan mungkin beberapa anggota kita juga pernah mengikuti yang namanya Karang Taruna di tingkat RT di lingkungan rumah lah ya, seperti itu. Dan kita juga biasanya bertanya kepada yang lalu-lalu kayak OSIS generasi 40 lalu ya, kita masih bertanya kepada mereka, masih minta bantuan lah. Minta arahannya gitu. Iya. Dibimbing. Karena kita juga baru nyebur banget ya kan, istilahnya kan. Challenging buat kita ini. Iya, kita juga. Ini suatu tantangan yang berat lah. Hebat. Semua orang tuh berpengalaman. Nah, karena kita masih baru-baru semua di sini, terutama OSIS-OSIS yang baru, MPK-MPK juga pada baru, belum ada pengalaman gimana cara kalian berdua nyocokinnya, ngumpakin mereka biar mereka sama-sama satu tujuan, biar nggak ada yang ke plan A, ke plan B, tetap jalan di jalan yang lurus sesuai dengan yang kalian mau pastinya. Iya, Yang lebih positif, sesuai prokernya. betul, lebih kompak lah istilahnya kalau dalam bahasa singkat. Ya, karena dulu boleh, karena dulu Jadi aja. maksud Arzi itu mungkin lebih ke arah ke anggota OSISnya ini supaya lebih satu tujuan gitu kali ya. Iya, betul. Pastinya kami ketua dan wakil itu sudah menerapkan ke diri mereka gitu, harusnya mereka udah tahu paslon satu ini visi dan prokernya itu apa aja. Kemudian kami juga bisa berkomunikasi dengan mereka kalau visi kita tuh ini, dan selama 1 tahun ke depan kita harus bisa mencapai target seperti ini gitu loh, yang sudah di planning dari awal gitu. Iya, karena kita kan proker kita kan juga kita buat untuk para siswa-siswa SMP Negeri 3 Jakarta kan ya. Nah kita juga nggak mau ngecewain mereka nih guys, jadi kita tuh berusaha merangkul semua anggota agar bisa menjalankan event-event itu dengan baik dan benar.
bagus lah, lancar gitu. Oke. Jadi kalian tetap mau satu tujuan ya. Iya betul. Nah, untuk kalian kan udah menjadi 1 bulan. Aku tuh mau tahu nih mungkin sedikit bocoran untuk yang lain ya. Untuk 1 bulan ke depan kalian mau ngadain apa sih? Ada Apa nih ya event apa nih yang bakal fresh? teman-teman bisa Atau minggu depan kali ya? itu apa aja nggak apa-apa sih aja. Spill dikit aja. Skill dong. Oke, untuk minggu depan sepertinya belum ada, tetapi kemungkinan untuk sebulan ke depan kita pengen adain program karakter building day, di mana di situ nanti ada kami panggil pas saat upacara untuk siswa-siswi yang terbaik yang sudah melaksanakan 5S itu kami nanti kulik-kulik pokoknya gitu pas di upacara, Iya. terus kayak gitu. Ya gitu. Dicari maksudkan Cari. Ya, mungkin nanti kami akan berikan penghargaan sebagai award sebagai mereka tertarik lagi untuk lebih banyak melakukan kegiatan baik. seperti itu. Gitu. Nah, gimana nih supaya kalian bisa nemu dari orang terbaik dari 5S itu? Apa mungkin kalian liatin satu-satu kan nggak mungkin ya, Iya. nggak mungkin dong. Nah, gimana cara kalian nemuin yang terbaik dari yang terbaik itu? Ya mungkin Yang apa? sesuai dengan ekspektasi kalian seperti apa gitu? Nah jadi nggak mungkin kan kita liatin satu-satu. Iya. Banyak banget guys, 800 lebih. Lebih banget. Bagus malah Ji. Nah jadi kita mungkin bisa bekerja sama dengan anggota OSIS lainnya. Kita bantu, kita tanya-tanya lah. Kira-kira ada gak nih yang udah jalanin dengan baik dan ya baik lah gitu. Jika tersebut tuh banyak antara dari semua yang disebut, semua nama yang disebut serius. Grogi sama Arji soalnya. Kayak apa sih itu? Pokoknya kalau sebut satu nama yang paling banyak, itu mungkin kita bisa lihat dulu. Kalau memang benar, baru kita kasih awards. Habis itu juga kalau misalnya mungkin dari sisi pandang Rafa itu kurang objektif ya teman-teman, kita kalau menurut aku kita bisa lihat dari kegiatan yang sudah kita laksanakan seperti sapa pagi. Dari situ tuh teman-teman bisa kita mintain pendapatnya. Habis itu kita para ini juga bisa terjun bareng untuk melihat wah ternyata anak-anak gini ya, kita bisa lebih objektif gitu. Kita juga bisa minta bantuan ke para guru. Tadi kan apa namanya kita sudah membahas kalian menjabat ya. Nah, kita flashback nih ke sebelum kalian menjabat pas lagi masa kampanye. Iya tuh, Ya. kayak itu bener-bener. Iya betul. Nah, gimana sih supaya Adrenalin kampanye naik kalian banget. tuh gimana sih? Iya, Kayaknya kenapa keren bisa banget. menarik Masa bisa menarik betul. para anggota-anggota bukan anggota Peserta para sendiri, peserta didik, Sobat Snega. itu Snega, sobat ya. Snega, sobat Snega tuh bisa Nah. menyoblos kalian. Mungkin ada Gimana sih kampanye kalian tuh semenarik apa Iya. sih? Kalian mungkin juga mau tahu Ada bagi-bagi rahasia. paslon yang ingin belajar seperti kakak Kanaya dan kakak Rafa di sini. Jujur, karena itu udah Oke, boleh. kalau dari kami paslon 1, kami cukup di debat dan juga masa kampanye aja sih, sama nempel-nempel poster dan juga di media sosial kami juga berbagi poster dan juga mengajak teman-teman dari Oh, media iya. sosial itu sangat bermanfaat teman-teman. Banget. Dan juga jangan lupa ikhtiar, kemudian juga Iya. berdoa kepada Allah, dan itu aku ngerasain banget teman-teman. Iya, waktu itu aku juga. ada efeknya. Iya. Nggak sia-sia Iya, kok guys Langsung kalian. pada Allah aja pasrah, dan ternyata hasilnya di luar ekspektasi. Iya. Ingat ya, ikhtiar itu berpasrah dan juga harus berusaha. Iya. Soalnya usaha nggak bakal ngeliatin hasil guys. Iya. Ada usahanya, Usaha dulu. Nah, proses belakangan deh. Ya, pokoknya yang penting maju dulu. betul. Tadi ngomong soal ikhtiar dan yang lain, berarti kesusahan kalian, kalian Ya, kesulitan ya. kesulitan selama kampanye, mungkin juga sebelum kampanye pas kalian lagi LDKS atau seperti apa bisa dijelasin gitu, atau kesulitan dari kalian berdua atau kurang miskomunikasi, kurang chemistry atau bagaimana? Iya. Dan gimana cara ngatasin kesulitan kalian pada saat Iya, itu, pertama saat kali. itu ya? Oh iya, dan juga pertama kali mengetahui paslon-paslonnya itu kalian juga paslonnya itu masing-masing orang dipilihin ya. Ya, Nah, betul. jadi itu susah banget Kios pasti. banget. Iya, pasti itu susah banget dong jaga chemistry Iya. padahal baru pertama kali ketemu tapi udah sepaslon. Oke, jadi gini nih guys. Pada awalnya tuh aku sama Kanaya tuh bener-bener jarang banget ngobrol. Karena hampir nggak pernah ya.
Iya, nggak Ya, Given kita dulu sekelas nih. iya sekelas tapi jarang ngobrol gitu. Nah, buat nyatuin chemistry kita tuh jadi kayak sering komunikasi. Waktu kampanye juga kita kesusahan sih jujur, karena apa? Kampanye dari paslon-paslon itu bagus-bagus banget. Nah, makanya kita itu kalau kita kalah di kampanye, kita harus menang di debat, guys. Jadi itu sih kalau dari aku. Kalau dari aku kemungkinan untuk chemistry-nya sih, karena kakak-kakak OSIS sebelumnya mengirim informasinya itu apa ya, lumayan bikin kita Ya, dikit. iya. Iya, Waktu itu. kayak cepet banget. Padahal baru dikirim kemarinnya, sekarang udah debat lagi, dan itu gak ada Ya. informasi sama sekali. Nah, itu salah satu yang bikin challenging sih. Iya, Iya, berarti kalian pas debat itu benar-benar Pure aja ya. Pure. Iya. Kurang aja. Iya. Bismillah. Mengalir aja. Oh, Biar dong. itu modal bismillah sih. Keren sih. Nah, pas debat itu kalian tuh pasti ngelihat paslon-paslon yang lain tuh udah merasa, aduh ini kayaknya jago banget debat, tapi ternyata kalian tuh berhasil. Nah, reaksi guru-guru dan teman-teman yang tahu bahwa kalian tuh ternyata debat tuh lebih jago daripada paslon yang Malu deh lain. kalau ngomongin debat. Nah, Ayo nonton kira-kira sendiri debatnya ada di YouTube ini kan. Iya. Iya, itu benar-benar debat kalian tuh keren sih. Aku nonton juga ya, jujur debat kalian tuh yang paling bermutu lah, berisi, dan mungkin ada reaksi guru-guru dari teman-temannya. Kalian bisa ceritain nggak kayak ada cerita lucu apa gitu? How feel Kalau- gimana? Kalau dari aku dulu paling ya, jujur nih guys, aku tuh dulu orang yang jarang aktif di kelas. Nah, ketika aku pas nyalon itu, teman aku tuh pada kayak, Rafa, yakin nih nyalon, bisa gak? Dan akhirnya aku kayak jawab seadanya dan aku buktiin aja. Nah, keren Udah banget. bisa. Keren Rafa, berarti itu salah satu Improvisasi. percaya diri. Iya. Iya. Improvisasi dirinya keren banget. Untuk dari Kanaya mungkin? Kalau dari aku, mungkin aku sempat beberapa dengar dari guru-guru kalau misalnya paslon kami, yaitu paslon 1, lumayan cukup oke di debat itu dengan cara kami tuh tenang mengatur pertanyaannya dan juga saat menyerang kami dengan tenang menghadapi pertanyaan itu gitu sih. Keren sih bisa ngatur. Berarti intinya confident is the key ya, betul. Iya. Itu kata-kata hari ini guys. Puas banget. Ya apalagi waktu debat ya, kayak paslon kita banyak yang dapat pertanyaan ya, yang paling banyak dapat pertanyaan. Serang Iya. guys. Diserang berbagai pihak. Gak apa-apa dong, itu Iya. pembelajaran Menjadi juga bagi pembuktian kalian. diri kalian juga kan. Iya. Lihat sekarang mereka bisa menjabat. Nah, apa sih yang pengen kalian tonjolin dari generasi 41 ini? Iya, pasti setiap generasi tuh mau Ada hal ciri khasnya ciri khasnya. Jadi apa sih yang kalian mau tonjolin biar beda dari generasi-generasi sebelumnya dan mungkin menjadi inspirasi untuk generasi berikutnya. Oke, jadi ciri khas dari OSIS generasi 41 ini yaitu OSIS gak cuma hadir untuk menyelenggarain acara di sekolah, tetapi juga hadir sebagai ruang tunggu dan juga ruang berbagi bagi siswa-siswinya. Iya itu. Kalau dari Rafa sendiri gimana? Ya itu sama, soalnya itu tuh salah satu visi kita ya. Itu salah satu visi kita yang kita akan jalankan dan jadi ciri khas dari OSIS generasi 41 ini. Kalian masih ingat ya sama visi misi kalian? Visi kita. Visi misi Kalian berdua yang sudah digabungkan, Iya, yang sudah menjadi yang sudah dipost. tonjolan, iya sudah ditonjolkan. Ya mungkin lupa Masih ingat atau lupa nggak apa-apa? Kalau boleh lihat HP, soalnya aku sedikit lupa Iya, guys, guys. Udah lama lumayan banget. banyak ya. Iya sih udah lama Soalnya juga ya, kampanye itu udah iya. lebih bulan lalu. udah lama banget. sebulan lebih kalau ya. Iya, jadi Tapi isinya tuh berisi banget ya dari ya makanya sampai lupa gitu. benar dipilih. Nah, sepertinya kita di ujung acara nih. Pertanyaan terakhir buat kalian berdua. Oke. Harapan untuk generasi kita selanjutnya dan untuk generasi berikutnya mungkin harapan kalian mau seperti apa dan Sama aja gak sih yang berikutnya sama selanjutnya ya? Iya ya. Intinya sama-sama untuk Iya, iya. generasi selanjutnya. Selanjutnya dan generasi saat ini deh, Iya. generasi kita. Generasi kita. Betul, maaf ya, Untuk generasi kita guys. dulu deh. Dari aku,
untuk generasi OSIS generasi 41 ini. Semoga kita semua selalu kompak, Amin. gak ada miskomunikasi, dan Amin. semoga tujuan kita semua berjalan dengan lancar ya teman-teman. Dan tetap satu tujuan Ya, harus kompak pokoknya. Ya, dan semoga buat generasi yang selanjutnya kita bisa menjadi contoh yang baik untuk generasi Bisa menjadi 42 nanti ya. role model buat Ya. kalian. Kita mau jadi bisa jadi contoh yang baik untuk generasi 42. Iya, jadi yang baik-baik diambil, yang jelek-jeleknya dibuang. dibuang saja. Oke, segitu Oke. dulu ya Kak Terima Yati. kasih, Kak Naya dan Terima kasih, Kak Naya dan Raka. Raka. Sama-sama. Sudah datang ke podcast kami. Semoga nggak bosan-bosan ya nonton Enggak kok. podcast kami. Dan kalian semua semoga suka dengan podcast episode hari ini dan kali ini. Jangan Aku- lupa untuk Oh iya, jangan lupa dulu Oh iya, jangan jangan lupa. lupa. Mereka lupa lagi langsung makan Oke, aja. 1, 2, 3. Jangan lupa untuk untuk subscribe, like, and komen, share juga dimanapun itu dan di WhatsApp kayak di TikTok, sebarin pokoknya harus template rame-ramenya. itu berenungan ya. Nggak apa-apa dong. Yes. Oke, aku Jacqueline dan Arzi bersama Kanaya Rafa izin undur diri. Assalamualaikum